Halo, Assalamualaikum. Ini hari Sabtu, weekend, tapi kami nggak bisa kemana-mana. Jadi vlog kali ini, ngevlog lagi di rumah tentang apa sih yang saya lakukan ya sehari-hari. Maaf kalau ngebosenin, maunya sih saya juga ngevlog traveling gitu kemana ya, tapi ini masih lockdown di Yunani. Jadilah saya ngevlog apa aja yang ada di rumah, dan kebetulan kayaknya sih ya, untuk hari ini lumayan menarik. Ceritanya saya mau ngasih lihat nih buah-buah yang saya dapat dari kayak pedagang sayur di dekat rumah sini tuh. Dan ada satu buah yang menurut saya sih nggak common di Indonesia, nggak biasa di Indonesia. Terus juga ada kayak model apa ya, mungkin bisa dibilang sayur atau kacang-kacangan yang kayaknya juga nggak biasa di Indonesia, atau mungkin saya nggak pernah ngeliat. So saya mau kasih lihat nih apa aja sih yang saya maksud. Di sini ada beberapa buah dan sayuran yang baru aja saya cuci. Yang pertama ini mah udah nggak asing lah, ini stroberi. Tapi gede-gede banget stroberinya, dan ini manis banget dan murah sih ini. Ini belinya di tukang sayur langganan saya. Ini tuh top banget lah, dan ini nanti akan saya gunain buat dicampur ke pancake buat makan malam Brian. Nah, kalau yang di belakang ini ada anggur sama tomat. Ini sih anggur udah beberapa hari di sini udah kita makan. Kalau ini tomat juga dapet dari tukang sayur, dan ini seger banget dan rasanya manis banget. Tomat di sini tuh enak deh, rasanya beda sama di Amerika. Lalu selanjutnya ada ini nih. Ini namanya, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat? Tuh, kayak model cherry-cherry. Cherry-cherry yang di Indonesia tuh, yang pinggir jalan. Dulu saya waktu kecil ngambilin, tapi ini bukan. Bisa dilihat ya. Ini bisa dideketin nggak ya? Nah ini nih. Ini adalah red currant. Saya nggak tahu terjemahannya apa kalau di Indonesia, tapi tadi saya lihat terjemahan di Google. Ini adalah kismis merah. Tuh, lihat deh. Kelihatannya mah kayak cherry yang di Indonesia, tapi ternyata bukan. Dan ini rasanya agak sedikit-sedikit asam, tapi nggak bener-bener asam, cuman lumayan enak sih. So ini sama ini akan saya pakai, atau saya akan makan buat sahur, karena saya emang kalau sahur eksklusif buah. Lalu selanjutnya yang ketiga, ini sih saya nggak tahu di apa, saya nggak pernah ngeliat di Indonesia, atau emang di Indonesia nggak ada ya. Jadi ini adalah chestnut, ini baru aja saya cuci, ini yang mentah ya. Chestnut, tahu nggak sih? Pernah lihat nggak? Di Indonesia ada nggak ya? Saya sama sekali nggak pernah lihat. Jadi pertama saya lihat ini, dan pertama saya makan di Jepang. Jadi kalau di Jepang tuh musim gugur mau masuk ke musim dingin ya, banyak sekali yang jual ini, yang dikukus. Mereka jual di depan supermarket atau di dalam supermarket, seru banget. Terus saya ketemu lagi waktu di Cina dan juga waktu di Korea. Dan udah lama nggak nemu, terus terakhir nemu di Malaysia, di Chinatown. Saya beli tuh di pinggir jalan gitu juga. Dan saya suka sih rasanya. Ini chestnut, ini nanti mau saya kukus. Ini dapat dari sini, of course di Yunani. Ini versi yang mentahnya nih. Ada juga yang versi yang udah dimasak, tuh ya, whole chestnut. Jadi dia kayak gini sih, kelihatan nggak sih? Nanti saya lihat lah, soalnya ada capnya deh. Kalau ini dari Perancis, jadi mungkin dari Perancis kali ya. Anyway, susah dibuka, tapi ini dalamnya kayak gini. Ini udah di vacuum. Kalau mau makan tinggal dikeluarin, terus tinggal diangetin, dikukus atau di microwave. Nah ini chestnut, ini enak banget deh. Makan ini aja tuh juga udah lumayan kenyang buat saya. So ini bentuk mentahnya, bisa kasih tahu saya ya kalau di Indonesia namanya apa, in case ada di Indonesia. Kalau saya sama sekali belum pernah lihat, jadi penasaran banget nih. Makanya dari kemarin tuh mikir ini ada nggak ya di Indonesia. But anyway, so ini chestnut yang udah mateng. Lalu ini ada black currant, dan ini tuh menurut saya sih unik banget dan saya suka. Sementara kalau yang di belakang ini adalah jeruk-jeruk. Emang saya
seneng banget yang namanya makan jeruk, lalu lemon. Jadi saya tiap hari minum lemon ya, anget dengan air anget dan lemon, atau kadang juga pakai jeruk nipis, tapi saya prefer lemon. Terus ada paprika, ada anggur. Oh ya, ada ini nih. Saya nemu ini. Kita lihat. Nih, saya nemu ini dong. Ini adalah, jadi saya pernah nanya nih di Instagram saya, ini apaan, bener nggak ini adalah yang saya maksud. Jadi saya nemu talas, dan katanya sih ini bener talas, dan ini belum saya apa-apain nih. Nanti akan mau saya cuci dan saya kupas dan saya olah. Cuman lihat dong, nemu talas di sini. Ini seru banget sih. Udah lama nggak makan talas, so harus diolah segera nih. Ini chestnutnya saya kupas. Saya nggak tahu berapa lama matangnya, tapi nanti saya akan tes tusuk ya, apa dia udah empuk atau enggak. Sementara itu saya mau bungkus-bungkusin paket yang saya mau kirim minggu depan. By the way, ini lagi kebetulan banget saya seharian nyariin dia karena di luar tuh hujan badai. Ini Orange Lady, salah satu strays atau kucing liar di sekitaran rumah kami. Dia lagi hamil besar, makanya saya khawatir banget, takutnya dia tuh melahirkan dan kita nggak tahu ya kan. Ini asli dia hamil besar banget. Selama kita pindah di sini dia tuh udah hamil 3 kali, ya Allah. Dan saya tuh udah bilang sama Brian, pokoknya abis hamilan ini, abis lahiran ini dia akan kita steril. Dan ini dia di dalam rumah lagi makan wet food atau makanan basah. Dan ternyata dia belum lahiran. Saya dari kemarin pengen bikin kayak tempat dia buat lahiran di luar, cuman belum sempat karena selalu hujan dan angin kencang. Tapi insya Allah besok lah ya, hari Minggu. Ini dia makan, lahap banget dan milih banget, maunya wet foodnya itu, makanan basahnya itu yang enak, yang mahal, tau nggak? But it's okay, right? Kita manggil dia Orange Lady karena dia oranye dan dia perempuan. Oh ya, fakta nih ya, kucing orange itu perempuannya adalah hanya 1 dari 4 kelahiran. Jadi dari 4 jadi 25% itu perempuan. Jadi dari 4 kelahiran hanya 1 yang warna orange. Jadi dia termasuk langka. Kucing orange perempuan itu termasuk langka. Are you done? Okay. Totally done? Orange Lady, what's wrong? Ya ini mah ngevlog bakalan ada suara dia nih, jadi back soundnya. Maaf ya. Ini sengaja saya nggak keluarin karena kali aja dia mau lahiran, ya nggak? Hai Orange Lady, dia tuh nggak keberatan sama Koko. Do you want to go out? It's okay, stay here for a while, okay? Di luar tuh lagi basah banget abis hujan badai. It's okay, Koko is fine. Koko is such a nice boy. Right, Koko? Ini saya mau maketin 2 paket ya. Ini ada 2 paket. Ini sebenarnya tadi saya udah tutup, tapi ada yang kelupaan. Ini adalah paket buat teman saya di Massachusetts. Ini adalah barang-barang dari Greece atau kayak yang khas dari Greece. Ini adalah zaitun. Tuh, ini yang kesukaan Brian, merek kesukaan Brian. Karena jujur, saya tuh nggak suka zaitun, nggak ngerti ya gimana lah. Tapi saya serius deh, nggak bisa makan zaitun, nggak suka rasanya. Jadi saya ngasih 3 jenis, 2 jenis ya. Yang ini, yang paketan yang ini, yang hitam, zaitun hitam dan zaitun hijau. Lalu saya juga ngirimin yang kayak gini tuh ya. Sekali lagi saya nggak tahu rasanya, saya rasain tapi saya nggak suka, dan saya nggak tahu kalau yang ini kayak gimana rasanya. Lalu ini kenapa saya bongkar, tadi saya kelupaan naruh ini nih, sabun. Lalu ini sabunnya zaitun dan ini diproduksi sama salah satu pabrik minyak zaitun di dekat rumah sini. Lalu ini ada cemilan khas Yunani ya, walnut sama madu.
Lalu saya juga ngirimin, duh gini nih kalau dari jadi susah. Nah, oke. Dan terakhir ini nih ada minyak zaitun. Tuh, kelihatan nggak? Ini minyak zaitun. Ini kecil sih, cuman yang boleh dipaketin tanpa harus dibungkus ribet-ribet itu hanya yang di kaleng gini. Jadi inilah saya kirimin ke dia. Harganya udah saya lepas. Ini paket yang pertama buat teman saya di Massachusetts, dan ini nih adalah paket yang kesekian kalinya buat Badriah. Tahu nggak Badriah? Badriah tuh teman saya di Washington, di Bremerton, yang keluarganya tuh baik banget sama kita. Yang ini nih yang ada di vlog bikin baklava, itu mamanya sama adiknya. Dan saya udah ngirimin beberapa kali ke Badriah. Yang pertama ini nih chestnut yang udah dimasak ya, yang tadi ada ya kan. Mereka pasti seneng banget karena keluarganya Badriah itu originalnya dari Irak. Jadi saat perang Irak meledak, orang tuanya atau kakeknya, neneknya dan anak dan ibunya dan saudara-saudara ibunya itu imigrasi ke Amerika. Jadi mereka tuh akrab banget sama makanan-makanan yang saya kirim ke mereka beberapa kali ini, yang beberapa kali kemarin. Mereka tuh suka banget, terutama zaitunnya, katanya zaitun di sini tuh enak. Dan ini nih ya, lokumi, ini juga khas Yunani. Ini juga mirip sama di Turki pasti ada. Sebenarnya Turki sama Yunani tuh 11-12. Lalu zaitun, buah, dan ini adalah buah atin yang kering, dan ini saya biasa saya biasa campurin di salad, enak banget deh. Dan terakhir ada ini nih, ada sabun, ini juga dari pabrik yang sama. So ini mau saya kirim ke Washington, ke Badriah. Alamatnya belum saya masukin ya. Jadi ini dua saya mau kirimin insya Allah hari Selasa, karena hari Senin base tutup karena hari libur, ada MLK, Martin Luther King ya, Martin Luther King Day. Jadi insya Allah ini akan saya kirim hari Selasa, atau saya nanti titipin sama Brian hari Selasa. Sambil nunggu chestnutnya mateng, ternyata lama ya, ini udah lebih dari setengah jam dikukus dan belum mateng. Saya mau bikin pancake buat makan malamnya Brian. Saya nggak pernah measure, cuman ya kira-kira aja sih. Kalau ada yang nanya ini apa aja bumbunya, ingredientsnya, bukan bumbu, ingredientsnya nggak pakai karena saya nggak tahu apa ingredientsnya, karena saya pakai yang langsung udah. Ini kelihatan nggak ya? Ini tuh pancake mix. Bentar. Nah, jadi ini tuh ada terigunya, tepungnya udah mateng jadi pancake mix. Tinggal saya campur gini aja sama ini nih, sama susu. Jadi kapanpun Brian mau pancake, tinggal aduk-aduk sama susu, udah deh dimasak gitu doang. Gampang banget. Dan sebenarnya sih ingredientsnya atau bahan-bahannya buat pancakes juga nggak susah sih. Basically cuma terigu, kalau nggak salah pakai telur ya. Telur yang bagus sih katanya pakai buttermilk. Cuman sekali lagi saya mah kalau buat bikin pancake selalu pakai yang udah ada tepungnya, karena nggak ribet dan insya Allah pasti jadi, anti gagal. Tuh. Nah segini cukup nih buat makan malamnya Brian, karena saya mau makan malam pakai chestnut dan buah-buahan. Bukannya diet, cuman ya sayang aja nggak dimakan kan. Sedikit lagi kayaknya. Jadi kadang saya bikin, kalau lagi males masak yang ribet-ribet, saya tuh hanya bikin pancake atau crepes, atau kadang cuman
apa tuh namanya ya, yang kayak bubur, kalau orang dulu bilangnya havermut, yang dari gandum. Itu aja dipakein apel udah cukup buat Brian, dia gampang sih. Oke, ini udah. Ini udah panas. Saya kasihin butter atau mentega. Ini tuh menteganya nih French butter atau mentega Prancis, enak banget. Dan deh, biar apa, tinggal masukin yang kita mau. Terus biasanya nih saya tambahin buah-buahan beku ya. Ini ada blueberries, saya tambahin blueberry. Kenapa apinya kecil nih? Biar semua-muanya mateng. Saya tutupin lagi jadi biar ketutup buah-buahannya. Ini mah kalau di Indonesia serabi ya. Kalau kata saya mah malah enakan serabi daripada ini. Serabi pakai kinca duren, ya Allah enak banget. Pokoknya makanan Indonesia tuh enak deh. Lebih bagus kalau ditutup ya. Nah, ini udah bisa dibalik. Ya, keangusan. Kelamaan tadi. It's okay. Ini udah tuh. Ya, tuh ini pas nih. Ini yang kedua nggak saya tambahin apa-apa karena nanti kan ada strawberry ya. Jadi nanti saya kasih strawberry segar atau fresh strawberry yang tadi saya baru cuci. Ini terakhir. Ini udah ya. Ini dia yang terakhir. Tambahin strawberry. Oke. Terus ini dikasih sirup buat pancake. Bisa juga pakai maple syrup. Ini mah bukan maple syrup ya. Ini tinggal diginiin. Look at that. Tambahin sedikit lagi. Ini gimana orang Amerika nggak gemuk ya? Pakai gluten, terus gula-gulaan, dan dia gulanya tuh manis banget. Sirup-sirupan. Kalau Indonesia tuh at least walaupun manis pakainya gula Jawa gitu kan, gula aren, lebih bagus ya nggak sih? Anyway, ini dia makan malam untuk Brian, pancake-nya. Dan kayaknya vlog saya cukup untuk hari ini.
si chestnut masih dikukus lama banget, itu belum empuk. Tapi saya udahin dulu ya vlognya sampai di sini karena saya harus sholat maghrib nih. Dan Brian baru aja selesai dan saya bisa ngasih makan malam dia ini pakai pancake. Yang di atas yang nggak ada isinya, dan ini ada blueberry-nya, bisa kelihatan kan biru-biru ya. Terus yang di bawah yang nggak ada isinya juga. Anyway, saya akan kasih ini ke Brian. Makasih ya udah ngikutin vlog saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.